السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali lagi kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mengaruniakan kepada kita limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, sehingga dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus li'i'la'i kalimatillah wa li'i'la'i kalimatit tauhid, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah agar senantiasa kita sebagai umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan materi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemarin kami meminta penugasan untuk menyimpulkan 18 perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 22 sampai ayat 39. Alhamdulillah, sangat banyak yang mengirimkan jawaban dan rata-rata jawabannya benar. Dan kami sempat mengatakan akan memberikan hadiah bagi dua terbaik. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Alhamdulillah, yang tercepat dan terbaik ini dari akhwat. Tercepat dan terbaik. Nah, yang pertama Salwa Nur Salihah. Hadir atau tidak hadir? Oh, hadir. Nah, kira nggak hadir. Nah, nah, yang pertama Salwa Nur Salihah. Bisa minta tolong, Sahih Muslim. Sama. Kemudian dari ikhwan, atas nama Bapak Taufik Al-Chogregi. Oh, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Sama, Sahih Muslim. Nah, yang lain Masya Allah jawabannya juga bagus, tapi keterbatasan ya, kitabnya ada 2, insya Allah lain kali
Ana mendapatkan kitab itu tahun 2022 ketika kami berkunjung di salah satu muassasah di Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah minta doanya akhir tahun ini juga biiznillahi taala kami akan mendampingi santri-santri di Ma'had selama kurang lebih 1 bulan di sana. Nah, biasanya itu banyak kitabnya lagi. Ya, insyaallah. Ikhwah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan insyaallah kita berusaha untuk menyelesaikan bab pertama ini agar pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab yang kedua. Naam. Tawaqafna, kita sudah sampai di al-mas'alati al-hadiyati asyarah atau faidah al-hadiyati asyarah. Sahih? Naam, ke al-ashir. الهادي عشر. نعم، الهادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diawali dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebut oleh ulama sebagai ayat al-huquqil asyarah. Ayat yang terkandung di dalamnya ada 10 hak. Ada 10 hak yang harus kita penuhi. Ya. Jadi dibedakan, ada al-wasaya al-asyarah, ada al-wasaya al-asyarah, kemudian ada juga al-huquq al-asyarah. Nah, dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusamma ayat al-huquq al-asyarah, bada'aha biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan asasnya hak-hak setelahnya. Di mana hak-hak setelahnya memang merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan pemenuhan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala pada poin yang pertama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Barulah kemudian hak-hak berikutnya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidhil kurba. Begitupun kerabat kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wassahibi bil jamb, teman yang berada di samping kita. Imma teman kita saat safar ataupun istri kita. Wabnis sabil, ibnus sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba sahaya yang engkau miliki. Ini yang kemudian disebutkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-huququl asyarah. Fa ahaqqul huquqi haqqullah. Maka hak yang paling utama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita penuhi. Wala tanfa'ul huququ illa bihi.
dan hak-hak yang lain yang disebutkan setelahnya, bahkan hak kedua orang tua kita dan hak-hak yang lainnya tidak akan bermanfaat meskipun kita memenuhinya, kecuali dengan memenuhi yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan haknya Allah tabaraka wa taala. Fabudiat hadhil huquq bihi. Maka hak-hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut dimulai dengan menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya, lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Hizam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Hakim ibn Hizam, amman kana yatasaddaqu wa yu'tiku wa yasilu rahimahu fil jahiliyah, hal lahu min ajr? Ketika salah seorang sahabat Hakim ibn Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu di masa jahiliyah mereka juga melaksanakan ibadah, mereka bersedekah, mereka memerdekakan budak, dan mereka bersilaturrahim. Hal lahu min ajrin? Apakah mereka mendapatkan pahala dari ibadah sedekah, dari ibadah memerdekakan budak, dari ibadah bersilaturrahim yang mereka lakukan, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat namun mengandung banyak makna, mengandung banyak faidah di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aslamta ala ma aslafta minal khair. Ini kaidah jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang engkau lakukan sebelumnya. Artinya, ketika dia tidak masuk Islam, termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dari sedekah yang mereka keluarkan, memerdekakan budak, silaturrahim yang mereka lakukan, tawaf yang mereka lakukan, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang paling utama yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menunjukkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ibadah apapun yang kita kerjakan namun tidak didasari dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajrun fasaratil huquq kulluha la tanfa'u illa bitahqiqi haqqillah. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya jika mereka tidak berislam dengan benar, lam yakun lahu ajrun, maka mereka ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, tawaf yang mereka kerjakan, sedekah yang mereka keluarkan, mereka memerdekakan budak, mereka menyambung tali silaturrahim, itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasaratil huquq kulluha la tanfa'u illa bitahqiqi haqqillah. Maka hak-hak yang lainnya yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi hak-hak tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dilandasi dengan pemenuhan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. As-saniyata asyarah. Kemudian yang ke-12 jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi. Peringatan atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal atau menjelang beliau meninggal. Wadzalika min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi biha haqiqatan.
Akan tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah wasiat yang ditulis oleh Nabi SAW kemudian ditandatangani oleh beliau, tetapi ini merupakan isyarat bahwasanya bal asyara ila annana idza tamassakna bi kitabillah, isyarat bahwasanya ketika kita hamba Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah, falan nudilla ba'dahu, maka tidak akan tersesat setelah peninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang hidup sepeninggalku, maka mereka pasti akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka apa yang menjadi solusi ketika mereka atau ketika hadir di tengah-tengah mereka banyak perselisihan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah kalian melazimi sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun. Ini yang merupakan solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir hayat beliau, yang dimana datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umat ini akan terpecah belah. Umatmu wahai Muhammad akan terpecah belah. Wa sataftariqu ummati ala 73 millah. Di riwayat yang lain, firqah. Umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu golongan saja. Satu golongan saja. Siapa yang dimaksud dengan satu golongan tersebut? Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada riwayat yang lain, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang mengikuti aku atau siapa yang beragama sebagaimana aku beragama dan sebagaimana sahabatku beragama. Itulah yang menjadi solusi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang erat agar kita biiznillahi ta'ala termasuk kelompok yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kembali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat ini tidaklah ditulis oleh Nabi SAW secara hakikatnya, tapi itu merupakan isyarat bahwasanya ketika kita berpegang teguh terhadap wasiatnya tersebut, terhadap wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan tersesat setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'zami ma jaa'a bihi kitabullah qauluhu ta'ala, dan di antara wasiat terbesar, dan inilah yang paling besar yang merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kalian, aku akan membacakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Dan yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah pelajari bersama, adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ats-tsalitsata asyrah. Kemudian poin yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Dengan
pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari bersama dari ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, begitupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita bisa menyimpulkan apa yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Haknya Allah yang paling utama adalah hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang harus kita penuhi, yang Allah Subhanahu wa taala tuntut bagi setiap hambanya. Barulah kemudian masuk kepada masalah yang berikutnya, ar-rabi'ata asyrah, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi. Kemudian kita juga mengetahui apa yang merupakan haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas dirinya. Yang Allah wajibkan atas dirinya bisyartin, dengan syarat idza addau haqqahu. Dengan syarat hamba tersebut harus menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya? Apa yang Allah wajibkan atas dirinya ketika seorang hamba menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa dzalika bi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk tidak mengazab siapapun di antara hamba-hambanya yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Amma man asyraka fa innahu haqiqun ay yu'adzab. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diazab. Pasti dia akan diazab. Apalagi dia tidak bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Haramkan baginya masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang berlaku zalim dalam masalah ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sama sekali yang bisa menolongnya. Tidak ada sama sekali yang bisa menolongnya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ini makna dari perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, amma man asyraka fa innahu haqiqun ay yu'adzab. Pasti dia akan diazab. Poin berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khamisata asyarah, yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Hadis atau masalah yang kita jelaskan di 2 poin sebelumnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas sahabat itu tidak mengetahuinya. Mayoritas sahabat tidak mengetahuinya. Wa dzalika anna Mu'adzan akhbara biha ta'athuman. Kenapa? Karena Mu'adz radhiyallahu taala anhu pada awalnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Karena khawatir momennya tidak tepat ketika hadis itu disampaikan pada saat itu juga. Maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu menahan diri mengikuti perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala hari demi hari, tahun demi tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak sekali dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu khawatir berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sangat mengetahui betapa besar dosanya seorang
yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu kepadanya, namun ilmu itu dia sembunyikan. Tidak sampaikan kepada yang lain. Ini makna ta'atsuman. Beliau khawatir berdosa, takut berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai khurujan min ithmil kitman inda mautihi ba'da an mata katsirun minas sahabah. Terbebas dari menyembunyikan ilmu. Terbebas dari dosa menyembunyikan ilmu ketika beliau meninggal. Ba'da an mata katsirun minas sahabah. Setelah beliau menyaksikan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa ka'annahu radhiyallahu anhu alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhsha ay yaftatina an-nas biha wa yattakilu wa lam yurid katmaha mutlaqan. Jadi Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau menyampaikan hadis tersebut karena khawatir pada saat yang tidak tepat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terfitnah ketika mendengarkan hadis tersebut. Ya, terfitnah untuk meninggalkan beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena secara sepintas ketika kita mendengarkan hadis tersebut hanya dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Apalagi konteks kalimatnya di dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab siapapun di antara hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perlu pendalaman di dalam memahaminya, bahwa yang dimaksud bukan hanya sekedar tidak menyekutukan Allah, bukan hanya sekedar meninggalkan kesyirikan saja, tetapi ada makna ibadah di dalamnya, ada makna tauhid di dalamnya. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada waktu yang tidak tepat ketika hadis itu disampaikan, khawatirnya sahabat-sahabatnya yang lain terkena fitnah dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Walam yurid sallallahu alaihi wasallam katmaha mutlaqan. Dan Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengetahui berdasarkan ijtihad beliau yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis tersebut ketika waktunya sudah tepat, bukan menyembunyikannya secara mutlak. Li'annahu law arada dzalika lam yukhbir biha Mu'adzan wala ghairahu. Karena jikalau beliau menginginkan hal tersebut, maka tidak mungkin sampai hari ini kita mendengarkan hadis tersebut. Maka Mu'adz dengan pasti akan mengikuti betul perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyampaikan hadis tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tubashshir fayattakilu, la tubashshiruhum fayattakilu. Janganlah sampaikan hadis ini kepada mereka karena dikhawatirkan mereka hanya akan bertawakal dengan hadis tersebut. Nah, as-sadisata asyarah, yang ke-16, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada maslahatnya. Hadhihi laysat ala itlaqiha. Tetapi jangan dipahami secara mutlak. Idh inna kitmanal ilmi ala sabilil itlaq la yajuz. Karena hukum asalnya menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Hukum asalnya menyembunyikan ilmu itu tidak diperbolehkan.
haram di dalam agama. Li'annahu laisa bimaslahah. Karena pada dasarnya menyembunyikan ilmu itu sendiri bukanlah maslahat. Ya, bukanlah maslahat. Namun ketika dipandang, apalagi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ketika mengabarkan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, walam yaktum dzalika mutlaqan. Seperti itulah yang dipahami oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di awal, jangan mengabarkan kepada yang lain hadis yang mulia ini. Itulah yang dipahami oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu, bahwa larangan pada saat itu sesuai dengan konteks kondisi pada saat itu. Bukan pelarangan secara mutlak. Ada maslahatnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada saat itu. Jadi ketika dipandang ada maslahatnya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Ini juga salah satu makna dari ad-da'watu bil hikmah. Berdakwah secara hikmah. Berdakwah secara hikmah. Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan metode yang tepat. Ada yang kedua, di waktu yang tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa waktunya pada saat hadis itu disampaikan ke Mu'adz belum tepat untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan walam yaktum dzalika mutlaqan. Nabi menyampaikan kepada Mu'adz, tetapi Mu'adz memahaminya bahwa itu bukan perintah untuk menyembunyikannya secara mutlak. Ada waktunya hadis itu kemudian disampaikan kepada yang lainnya. Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal. Adapun menyembunyikan ilmu pada sebagian kondisi, atau an ba'dil ashkhas, atau pada sebagian orang, pada sebagian individu, la ala sabilil itlaq, tapi tidak secara mutlak, fajaizun lil maslahah. Maka ini boleh karena ada maslahat di dalamnya. Ketika dipandang ada maslahat di dalamnya, maka itu diperbolehkan. Kama kataman Nabi sallallahu alaihi wasallam an baqiyatis sahabah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ilmu tersebut yang disampaikan kepada Mu'adz dari sebagian sahabat. Khasyata ayyattakilu alaih. Khawatir bahwa mereka ketika mereka mendengarkan hadis tersebut, mereka hanya akan bertawakal terhadap hadis tersebut. Wa qala li Mu'adz la tubashshirhum fayattakilu. Dan beliau bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, la tubashshirhum, janganlah engkau sampaikan, beritakan kepada yang lain, fayattakilu, karena mereka hanya akan bertawakal saja dengan hadis tersebut. Wa nadhiru hadzal hadis, yang semisal dengan hadis ini atau yang semakna dengan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, basyirin nas anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Sampaikan berita gembira kepada manusia, siapapun di antara mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Bal qad taqtadil maslahata tarkal amal. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak langsung menyampaikan hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memberikan berita gembira bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Beliau
meninggalkan untuk menyegerakan. Hadis ini disampaikan kepada yang lain. Karena beliau melihat bahwasanya ada maslahat yang lebih besar. Ini makna dari perkataannya Syekh rahimahullahu taala, bal qad taqtadil maslahatu tarkal amal. Bahkan maslahatnya bisa jadi ketika tidak langsung mengamalkan atau menunda, meninggalkan untuk menyegerakan, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fihi maslahah. Meskipun sebenarnya ketika itu langsung disampaikan kepada sahabat yang lain, ada maslahat di dalamnya. Ada maslahat di dalamnya. Lirujhani maslahati tark. Tapi karena beliau memandang ketika tidak langsung, ya karena momennya tidak tepat, atau meninggalkan untuk menyegerakan, itu merupakan atau itu maslahatnya lebih besar. Kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sangat berkeinginan ayyahdimal Ka'bah, untuk menghancurkan, merubuhkan Ka'bah, wa yabniyaha ala qawaid Ibrahim, dan membangunnya menggunakan pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Walakin taraka dzalika. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berkeinginan dengan keinginan yang sangat besar meninggalkan perkara tersebut. Apa yang beliau khawatirkan? Khasyata iftinan atau khasyata iftitatin nas. Beliau khawatir manusia terfitnah pada saat itu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam misalnya menghancurkan Ka'bah, banyak fitnah yang bisa timbul. Akhirnya beliau meninggalkan untuk membangun Ka'bah atau untuk menghancurkan Ka'bah dan membangunnya menggunakan qawaid Ibrahim. Qawaid Ibrahim, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah mungkin ke sana atau pernah menyaksikan Hijr Ismail, itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Hijr Ismail sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Tapi pada masa jahiliyah, kaum Quraisy, ya, mereka banyak uangnya, banyak hartanya. Tetapi untuk membangun Ka'bah ini, mereka semua sepakat tidak boleh menggunakan harta yang haram. Tidak boleh menggunakan harta yang haram. Akhirnya tidak bisa kemudian dimasukkan Hijr Ismail tersebut. Sampai sekarang seperti itulah bentuknya. Sampai sekarang seperti itulah bentuknya. Nabi pernah berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah yang modelnya sampai sekarang seperti itu, kemudian membangunnya kembali menggunakan pondasinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi meninggalkannya karena khawatir terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Naam. Kemudian poin yang ke-17, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkannya bagi kita untuk memberikan berita gembira kepada sesama muslim. Ketika kita berbicara kepada sesama saudara kita, sesama muslim, maka di antara yang disunnahkan adalah memberikan berita gembira kepadanya. Liqaulihi, berdasarkan perkataannya Mu'adz radhiyallahu taala anhu, afala ubashshirun nas, hadhihi min ahsanil fawaid. Tidakkah aku beritakan berita gembira ini ya Rasulullah kepada yang lainnya? Ini artinya di tengah-tengah generasi terbaik sudah terbiasa saling memberikan berita gembira di antara mereka. Tatkala Mu'adz radhiyallahu taala anhu langsung menyambut hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, maka yang keluar langsung dari lisannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, afala ubashshiru bihin nas. Artinya perkara ini sudah berjalan menjadi tabiat, menjadi kebiasaan di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling memberi berita gembira di
di antara mereka. Naam. Ini juga yang menjadi sunnah bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun misalnya ada berita gembira, ada yang sedikit tidak menggembirakan, maka dahulukan berita gembira, dahulukan menyampaikan berita gembira terlebih dahulu, baru kemudian berita-berita yang lainnya. Naam. Kalau berita yang lainnya yang tidak menggembirakan, memungkinkan untuk tidak perlu untuk disampaikan. Tidak perlu untuk disampaikan, maka tahan diri kita untuk tidak menyampaikannya. Tahan diri kita untuk tidak menyampaikannya. InsyaAllah nanti akan ada pembahasannya lebih detail lagi di poin-poin berikutnya. Al-thaminata asyarah, yang ke-18, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khawfu min attikali ala si'ati rahmatillah. Kekhawatiran terhadap sifat bertawakal hanya kepada sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca tentang bagaimana luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ini dikhawatirkan ketika tidak diseimbangi dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan dia hanya akan bertawakal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatur rahmanya saja, bahwa Allah Maha penyayang. Allah Maha pemaaf terhadap hamba-hambanya. Wa dzalika liqaulihi la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah beritakan, sampaikan hadis yang mulia ini kepada mereka, karena dikhawatirkan mereka hanya akan bertawakal, bersandar saja kepada hadis tersebut. Li'anna al-ittikala ala rahmatillah yusabbibu mafsadatan 'azimatan hiya al-amnu min makrillah. Karena bertawakal, ya, hanya bertawakal, ya, tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan rasa takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar yang menimpa salah satu taifah ad-dhallah di dalam Islam, yaitu al-murji'ah. Al-murji'ah. Naam. Kenapa disebut sebagai murji'ah? Asalnya dari kata roja. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengeluarkan akhraja al-amal min musammal iman. Mereka mengeluarkan beramal sebagai salah satu konsekuensi dari keimanan. Artinya cukuplah seseorang dikatakan beriman dan itu menjamin baginya untuk masuk surga dengan hanya sekedar mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Amalan yang kita lakukan itu tidak termasuk bagian dari iman. Ini keyakinannya murji'ah. Keyakinannya murji'ah. Landasannya adalah kaidahnya sedikit agar kita lebih jauh memahami apa yang menjadi landasannya murji'ah, kaidah mereka di dalam beragama. La tanfa'ut ta'ah ma'al kufur. La tanfa'ut ta'ah ma'al kufur. Ketaatan tidak akan bermanfaat selama seseorang itu masih kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang kedua, afwan. La tadurrul ma'siyah ma'al Islam. La tadurrul ma'siyah ma'al Islam. Maksiat yang kita lakukan itu tidak akan memudaratkan bagi kita selama kita menjadi seorang muslim. Kalau kita beriman, tidak ada mudaratnya maksiat. Kama la tanfa'ut ta'ah ma'al kufur. Sebagaimana ketaatan itu tidak akan bermanfaat kalau orang kafir.
Yang pertama salah, yang kedua benar. Yang pertama salah, yang kedua benar. Bahwa ketaatan itu tidak akan bermanfaat selama dia masih kafir. Tapi yang pertama dia kiaskan. Nah, ini makanya kias ini tidak bisa sembarang digunakan. Dia mengkiaskan. Sebagaimana orang-orang kafir ketaatannya tidak bermanfaat, oh artinya kalau orang Islam maksiatnya tidak berpengaruh terhadap keislamannya, terhadap keimanannya. Artinya bimujarradi an taqula la ilaha illallah, hanya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, fa imanuka ka imani Abi Bakar. Maka iman kalian seperti dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mereka. Ini bahayanya kalau kita terjangkiti penyakit al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makarnya Allah tabaraka wa taala. Mungkin insyaallah kita akan melaksanakan salat Isya terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan poin-poin berikutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan poin yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang ke-18, as-saminata asyarah, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah wa dhalika liqawlihi la tubashshirhum fayattakilu li'anna al-ittikala ala rahmatillah, bertawakal hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mafsadatan azimah, kerusakan yang besar. Hiya al-amnu min makrillah, adalah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sebaliknya, wa kadzalikal kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh. Jadi tidak boleh condong kanan, tidak boleh condong kiri. Al kunutu min rahmatillah yub'idul insan minat taubah, menjauhkan manusia dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mendominasinya hanyalah al-khaufnya saja, tidak ada roja'nya, harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjauhkannya dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbibul ya'sa min rahmatillah, menyebabkan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, nukil di Masail Ibn Hani rahimahullahu taala, yanbaghi an yakuna sa'iran ila Allah bainal khawfi war raja. Yanbaghi an yakuna sa'iran, semestinya seseorang meniti jalan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bainal khaufi war raja, antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seimbang antara rasa takutnya dan rasa harapnya. Khaufnya dan raja'nya hendaknya seimbang, yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fa ayyuhuma ghalab, kapan salah satu dari keduanya lebih mendominasi, halaka sahibuhu, maka celakalah
Ya, celakalah orang yang melakukan hal tersebut. Fa idza ghalaba ar-raja, ketika rasa harapnya lebih mendominasi daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adda dzalika ila al-amni min makrillah. Itu menyebabkan kepada merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghalaba al-khauf, namun sebaliknya ketika rasa takutnya lebih mendominasi dibandingkan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adda dzalika ila al-kunuti min rahmatillah. Itu bisa menyebabkan kepada putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ini dalam kondisi umum. Dalam kondisi umum. Ada nanti kondisi-kondisi tertentu yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lainnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian dari ulama mengatakan ini dalam kondisi khusus, in kana maridan ghallaba janibar raja. Ketika dia sakit, maka hendaknya dia lebih kuat atau lebih dominan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ada di antara ulama yang mengatakan seperti ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita sakit itu lebih sulit beribadah dibandingkan ketika kita sehat. Makanya orang-orang sakit ada rukhsah-rukhsahnya. Ada keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Inilah yang menjadi landasannya. Ketika dia sakit, maka lebih kuat, lebih dominan janiba ar-raja. Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sahihan, namun ketika dia sehat, ghallaba janiba al-khauf. Dia lebih kuat, lebih dominan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama juga mengatakan, idza nadhara ila rahmatillah, ketika dia melihat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa fadlihi, dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ketika melihat bagaimana rahmatnya, mempelajari rahmatnya Allah, mempelajari keagungannya Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ghallaba janibar raja. Jadi janibur raja itu lebih dominan dibandingkan al-khaufnya. Lakin jadi ini ketika melihat kepada af'alullah, kehendaknya Allah, apa yang Allah lakukan, maka lebih mendominasi rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melihat kepada perbuatan kita, wa idza nadhara ila fi'lihi, ketika melihat kepada perbuatannya sendiri, wa amilihi, dan amal-amalannya, ghallaba janibal khauf, maka pada saat itu lebih kuat, lebih dominan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia lebih banyak bermaksiatnya dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Litahsulat taubah. Ketika kita melihat kepada amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan diri kita sendiri, kita melihat, kita mendapati bahwa kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kondisi tersebut, rasa takut kita harus lebih dominan dibandingkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajilluna biqaulihi, mereka yang mengatakan seperti ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, senantiasa hatinya wajilah, dalam keadaan takut kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada Nabi, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, senantiasa hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka orang-orang yang huwallazi yasriku wa yazni wa ya'sillaha ya Rasulullah? Apakah yang merasa takut ini adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La ya bintas Siddiq." Bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya bintas Siddiq, wahai anaknya As-Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa bersedekah. Namun mereka, ibadah yang mereka lakukan didasari dengan rasa khauf, rasa takut bahwa ibadah-ibadah tersebut dia khawatir tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita melihat kepada perbuatan kita, bukan hanya kepada maksiat kita, bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka khusyuk harus ada di dalamnya. Rasa takut harus ada di dalamnya. Kalau maksiat jelas, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ada rasa khauf di dalamnya. Harus ada rasa khauf di dalamnya. Khauf, takut, khawatir apakah ibadah itu diterima di sisi Allah atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rasa khauf ini, maka akan menghadirkan bagi kita yang melaksanakan ibadah, bagaimana caranya agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan syarat-syaratnya, bisa menimbulkan keikhlasan yang lebih besar ketika melaksanakan ibadah tersebut. Ketika melihat dari pelaksanaan ibadah, maka dia harus memperhatikan bahwa ibadah yang dia laksanakan betul-betul sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada rasa khauf di dalam melaksanakan ibadah. Apalagi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersegera untuk taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Khaifatun ay la yakuna taqabbala minhum. Mereka takut tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, li taqsirin ay kusurin wa hadza qaulun jayyid. Karena mungkin kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan pada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ada yang bisa menjamin ketika kita melaksanakan ibadah salat, dari awal salat sampai akhir salat betul-betul kita khusyuk. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kita sadar. Kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Maka harus ada rasa khauf di dalamnya. Rasa khauf di dalamnya. Seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Harus didasari dengan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, hadza qaulun jayyid. Ini pendapat yang baik, yang bagus. Wakila, dan juga ada yang mengatakan yughallabur raja inda fi'li ta'ah. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih menguatkan, harus lebih dominan
sifat ar-raja, harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan? Liyuhsinadh dhanna billah, agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yughallibu janibal khauf idza hamma bil ma'siyah, dan harus lebih kuat, lebih dominan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala idza hamma bil ma'siyah, ketika dia ingin melanggar, ingin melakukan maksiat, li'alla yantahika hurumatillah, agar dia tidak melanggar apa yang menjadi atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi, kemudian di dalam perkataannya Muadz radhiyallahu taala anhu, afala ubashshirun nas, tidakkah hadis yang mulia ini aku kabarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya ya Rasulullah, dalilun ala anna at-tabshir matlubun. Ini menunjukkan bahwasanya anjuran menyampaikan kabar yang menggembirakan kepada saudara kita. Fima yasurru min amrid dini wad dunya. Perkara-perkara yang menggembirakan, baik dari perkara-perkara agama, begitupun dari perkara-perkara dunia. Walidzalika basyaratil malaikatu Ibrahim. Oleh karenanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala wa basyaruhu bigulamin alim. Berikanlah berita gembira kepada Ibrahim dengan anak yang alim, dengan anak yang cerdas, yang pintar. Ini berkenaan dengan Ishaq alaihi salam. Berkenaan dengan Ismail, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepadanya, kepada Ibrahim alaihi salam, dengan anak yang sangat sabar. Dengan anak yang sangat sabar. Berkenaan dengan Ismail alaihi salam. Wa basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlahu bi ibnihi Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada keluarganya ketika dilahirkan anaknya Ibrahim. Faqala wulida lil lailata waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Telah dilahirkan anakku malam ini yang aku namakan dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim alaihi salam. Jadi dinamakan anaknya dengan nama ayahnya Nabi SAW, Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Fayaqkhadhu minhu, maka diambil dari dalil-dalil tadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil, annahu yanbaghi, bahwasanya selayaknya lil insani idkhalus sururi ala ikhwanihil muslimin ma amkana bil qawli aw bil fi'l. Selayaknya bagi setiap manusia idkhalus surur, membuat bahagia sesama saudaranya semuslim, ma amkana, sebisa mungkin, bil qawli, baik itu dengan ucapan, au bil fi'li, ataupun dengan perbuatan. Liyahsula lahu bidzalika khairun katsir, agar kebaikan yang banyak bisa tercapai dengannya. Wa rahatun, dan ketenangan, wa tuma'ninatul qalbi, ketentraman hati, wansyirahu sadrin, dan dada yang lapang, atau dengan lapang dada. Wa alaihi, dengan demikian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk kita perhatikan apa yang menjadi kesimpulan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fala yanbaghi ay yudkhila as-su'a 'alal muslim, maka tidak layak bagi kita untuk membuat sesama muslim itu bersedih. Tidak layak untuk membuat sesama muslim bersedih. Walihada yurwa, oleh karenanya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yuhaddithni ahadun an ahadin bi syai'in. Tidak boleh menyampaikan dari sahabatku, dari sahabat yang lain kepada sahabat yang lain dengan sesuatu yang tidak baik. Jangan menyampaikan sesuatu yang baik kepada yang lain. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena sesungguhnya aku senang keluar kepada kalian di hadapan kalian wa ana salimus sadr, dan aku dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih. Wa hadzal haditsu fihi dha'fun. Hadis ini hadis yang dhaif, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakin ma'nahu sahih. Akan tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Li'annahu idza dzukira indaka rajulun bisu. Karena apabila disebutkan kepada kita, ada yang menyebutkan kepada kita tentang orang yang ketiga, tentang kejelekan-kejelekannya. A berbicara dengan ke B tentang si C. A menyampaikan tentang kejelekan si C kepada si B. Ini yang dimaksudkan di dalam perkataannya Syekh di sini. Fasayakunu fi qalbika alaihi syai'un. Maka pasti ketika bermuamalah dengan si C, ya, ketika bermuamalah, yang menyampaikan tadi si A ke B, ketika si B ini bermuamalah dengan si C, apapun muamalahnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi pasti ada kejanggalan di hatinya terhadap si C tersebut. Fasayakunu fi qalbika alaihi syai'un walau ahsana muamalataka. Meskipun si C ini sudah bermuamalah dengan sangat baik kepada si B. Pasti ada. Kenapa? Karena kita mendengarkan tentang keburukan-keburukan si C dari si A. Dari si A, na'am. Fasayakunu fi qalbika alaihi syai'un walau ahsana muamalataka. Lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lamu an sayyi'atihi. Namun sebaliknya, ketika kita bermuamalah, ketika si B bermuamalah dengan si C, wa anta la ta'lamu an sayyi'atihi, dan si B ini tidak mengetahui tentang keburukan-keburukan si C. Wala mahdhura fi an tata'amala ma'ahu, dan muamalah yang dilakukan antara si B dan si C tidak ada perkara yang diharamkan di dalamnya. Tidak ada satu pihak yang dirugikan di dalamnya. Tidak ada satu pihak yang dirugikan di dalamnya. Kana hadza tayyiban. Maka inilah yang lebih baik. Maka inilah yang lebih baik. Wa rubbama yaqbalu minkan nasiha akthar. Dan bisa jadi si C tadi menerima nasihat yang lebih banyak dari si B, tanpa perlu mengetahui bagaimana hakikatnya. Yang penting muamalah yang kita lakukan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tidak ada salah satu dari dua pihak yang dirugikan. Wan nufusu yanfiru ba'duha min ba'di qabla al-ajsam. Maka ini kenyataan, ikhwah. Jiwa kita ini lebih dahulu saling menjauhi satu dengan yang lainnya dibandingkan sebelum jasad kita. Apalagi ketika kita pernah mendengarkan tentang si fulan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak membuka telinga kita untuk mendengarkan keburukan orang lain. Jangan terlalu banyak membuka telinga kita untuk mendengarkan keburukan orang lain. Betul, kita harus perhatian terhadap saudara-saudara kita yang melakukan maksiat. Kita harus perhatian kepada mereka. Dan orang yang diperhatikan oleh saudaranya, oleh sahabatnya, ketika dia melakukan maksiat dan dia diperingatkan, inilah sahabat sejati baginya. Maka pepatah Arab mengatakan, sadiquka man sadaqaka laisa man saddaqaka. Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa berbuat jujur kepadamu. Engkau salah, maka engkau adalah salah.
Dia akan menyampaikan engkau berlaku salah. Engkau berbuat salah. Ketika benar, dia juga akan menyampaikan bahwa yang engkau lakukan adalah kebenaran. Ini man sodakoka. Ini sahabat sejati. Laisa man sodakoka. Bukan yang membenarkan semua apa yang kita lakukan. Ini di antara kriteria mencari sahabat yang benar. Yang jujur kepada kita. Kita salah, disampaikan bahwa kita salah. Kita benar, dia sampaikan bahwa kita benar. Bukan membenarkan semua apa yang kita lakukan. Nah, di sini ikhwah, ini di antara kaidah di dalam bermuamalah. Selama muamalahnya tidak ada unsur yang haram di dalamnya dan tidak saling merugikan satu dengan yang lain di dalamnya, maka jangan terlalu membuka telinga untuk mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Karena itu hanya akan melahirkan sifat al-hiqd di dalam hati kita. Jadi ini di antara kaidah-kaidah di dalam bermuamalah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah asyrah. Kemudian yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam. Ucapan orang yang ditanya pada perkara yang tidak diketahuinya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wa dzalika li iqrarin nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma qalaha. Dan itu merupakan ikrarnya Nabi, sunnah takririyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diucapkan oleh sahabatnya yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini sunnah. Ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu terhadap pertanyaan tersebut, maka sunnahnya adalah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini sunnah takririyah yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabatnya. Di antaranya di dalam hadis yang mulia, hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Walam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapannya Mu'adz. Tidak mengingkari ucapannya Mu'adz, di mana Mu'adz menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Wa ankara ala man qala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Sesuai dengan kehendaknya Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang kedua tadi, sesuai kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikanku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Bal masya Allah wahdah. Katakanlah masya Allah wahdah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala wahdah. Fayuqalu, maka dikatakan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang mempertanyakan misalnya hal tersebut, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahu minal ulum, beliau memiliki ilmu asy-syar'iyyah, apalagi ilmu syar'i, ma laisa indal qail, yang tidak dimiliki oleh penanya, yang tidak dimiliki oleh penanya. Walihada lam yungkirir Rasul, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataannya Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena benar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena yang bertanya ini tidak mengetahui dan Nabi mengetahui. Maka dibenarkan ucapannya Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Bi khilafil ulumil kauniyah. Berbeda dengan pertanyaan. Berbeda dengan
pernyataan yang kedua. Itu sifatnya adalah tentang ilmu kauniyah, tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmun minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan yang sudah terjadi, tidak semua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Mungkin yang diketahui oleh Nabi yang dilihat oleh beliau, yang tidak dilihat oleh beliau, semua merupakan ketentuannya, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau qila, ketika kemudian ada yang menanyakan, hal yahrumu saumul idain? Maka ketika ada yang menanyakan, apakah diharamkan puasanya atau berpuasa pada dua hari raya? Jaza an naqul, maka boleh bagi kita untuk mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Walihada kana as-sahabah, oleh karenanya sahabat Nabi SAW, idza ashkalat alaihimul masail, ketika ada permasalahan yang mereka tidak mengetahui dan mereka ingin mengetahui jawabannya, dhahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayubayyinuha lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Walau qila, ketika dikatakan atau ketika ditanyakan, hal yutawaqqa'u nuzulu matarin fi hadha asy-syahr? Apakah bisa kita pastikan di bulan ini pasti turun hujan? Lam yajuz an naqul, maka tidak boleh kita mengatakan sebagaimana jawaban yang pertama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Li'annahu, kenapa? Li'annahu minal ulumil kauniyah. Karena tentang turunnya hujan, ya, apalagi di bulan ini yang belum terjadi, itu di antara perkara ilmu kauniyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu gaibnya Allah yang Allah tidak beritahukan kepada yang lain. Dan tidak ada yang mengetahui perkara tersebut selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu. Kita baca sedikit lagi. Al-Ishrun, yang ke-20, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia untuk disampaikan kepadanya ilmu dibandingkan yang lainnya, daripada sebagian yang lainnya. Wadzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang mulia ini kita belajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilma, ilmu yang disampaikan di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah khususkan bagi Mu'adz, duna Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Bahkan dikhususkan kepada Mu'adz, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada Uthman, tidak kepada Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fayajuzu an nukhassisa ba'dhan nasi bil ilmi duna ba'd. Maka dari sini disimpulkan bahwa bolehnya untuk mengkhususkan, menyampaikan ilmu kepada sebagian dibandingkan sebagian yang lainnya. Haitsu inna ba'dhan nas, dengan kondisi bahwa sebagian manusia, lau akhbartahu bi syai'in minal ilmi iftatan, ketika kita khawatir kepada sebagian manusia ada ilmu yang semestinya kita sampaikan, tetapi ketika ilmu itu disampaikan pada waktu yang tidak tepat, mereka akan terkena fitnah. Maka kita khususkan ilmu itu disampaikan pada orang yang sudah tepat untuk mendengarkan ilmu tersebut. Qala Ibnu Mas'udin, innaka lan tuhadditha qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ini
penting juga dalam rangka berdakwah. Sesungguhnya engkau lan tuhadditsu qauman bihaditsin. Janganlah menyampaikan kepada satu kaum bihaditsin la tablughuhu uquluhum, dengan sesuatu yang mereka belum mampu untuk mencernanya, belum mampu untuk memahaminya dengan benar. Ya, ini terkadang berkenaan dengan marhalatul umur. Ya, berkenaan dengan umur. Tidak semua hal anak kita yang baru misalnya umur 7 tahun langsung dicocoki semuanya. Langsung disampaikan kepada mereka semuanya. Tidak. Ada hal-hal yang harus disampaikan secara bertahap, secara hikmah. Maka tidak semuanya harus disampaikan kepada mereka. La tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Karena pasti terjadi pada sebagian mereka fitnah. Jadi harus pintar-pintar tentang perkara yang bagaimana yang harus kita sampaikan. Inilah di antara makna ilmu hikmah yang harus dimiliki. Wa qala Aliun, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Fayuhaddithu kullu ahadin hasba atau hasaba miqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi. Maka hendaknya kita menyampaikan kepada setiap orang sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat pemahamannya, dan tingkat nalarnya, tingkat akalnya. Al-hadiyata wal-ishrun. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lirukubil himari ma'al irdafi alaihi. Beliau menunggangi keledai. Bahkan beliau membonceng sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal an-nabiyyu asyraful khalqi jahan. Manusia yang paling mulia kedudukannya. Yang paling mulia kedudukannya. Wa ma'a dzalika huwa asyaddun nasi tawadu'an. Dan bersamaan dengan itu, beliau merupakan manusia yang paling tawadu. Manusia yang paling rendah hati. Haitsu rakibal himar wa ardafa alaih. Dalam hal ini beliau menunggangi keledai. Bahkan membonceng sahabatnya. Kalau kita lihat orang-orang yang memiliki kedudukan saat ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menyetir sendiri atau ada supirnya yang menyetir buat dia? Ada supirnya yang menyetir buat dia. Ini bukan perkara yang salah. Bukan perkara yang salah, tapi lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia. Kendaraan yang ditunggangi. Apa kendaraan yang ditunggangi? Kalau orang kaya sekarang apa kendaraannya? Alphard. Ya. Itu paling tidak sudah mungkin levelnya sudah di bawah kalau Alphard ya. Banyak sekarang kendaraan-kendaraan yang puluhan miliar. Ya bahkan ada yang triliunan, ratusan miliar. Pesawat pribadi, jet pribadi. Ya. Yang mengendarainya siapa? Supirnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggangannya apa? Himar. Keledai. Bahkan beliau, kalau beliau mau, kuda yang terbaik pun bisa. Unta yang terbaik pun bisa. Tapi yang beliau kendarai apa? Yang beliau tunggangi apa? Keledai. Dan beliau yang membawanya. Kalau mobil saat ini kita sandingkan, kita kiaskan dengan mobil. Yang menyetir itu beliau. Yang duduk di belakang itu sahabatnya. Beliau manusia yang paling mulia. Ini diantara bentuk tawadu'nya Nabi SAW. Makanya disampaikan, walau sya'a larakiba ma'arak. Kalau Nabi SAW menghendaki, maka Nabi bisa menunggangi apa saja yang Nabi SAW inginkan. Wala man qasah fi dzalika. Dan itu tidak mengurangi derajatnya beliau menunggangi himar, kemudian membonceng sahabatnya, sama sekali tidak mengurangi derajatnya
derajatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Idh inna man tawadu'a lillahi azza wa jal rafa'ahu. Karena setiap orang semakin tawadu'nya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Naam. Asaniyata wal ishrun jawazul irdafi ala dabbah, dibolehkannya ya membonceng di atas tunggangan, hewan tunggangan. Wadzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Muadz di atas himar, di atas tunggangan beliau. Lakin akan tetapi dipersyaratkan, yushtaratu lil irdafi alla yashukka 'ala dabbah. Ya, tidak boleh membahayakan hewan tunggangan tersebut. Fa in syaqqa lam yajuz zalika. Karena kalau membahayakan maka tidak diperbolehkan. Kalau kondisinya sekarang, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang kita tunggangi itu ada muatan maksimalnya. Ya, motor yang kita tunggangi itu ada muatan maksimalnya. Bahkan mobil yang kita tunggangi itu ada muatan maksimalnya. Artinya ketika melebihi muatan, dia berlaku zalim. Dia berlaku zalim hatta terhadap kendaraan yang dia miliki. Artinya berdosa. Ya, jadi hati-hati. Ini perkara mungkin dipandang perkara remeh, tetapi dia berdosa. Apalagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kondisinya bukan hanya membahayakan bagi dirinya sendiri dan bukan hanya membahayakan bagi kendaraannya, tetapi membahayakan bagi banyak orang. Membahayakan bagi banyak orang. Jadi bisa jadi dosanya lebih besar. Ini perlu untuk kita perhatikan. Ats-tsalisatu wal 'ishrun, sebelum yang terakhir, idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Besarnya kedudukan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Haitsu akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz, wa ja'alaha minal umuri allati yubashsharu biha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, atau Mu'adz radhiyallahu taala anhu menjadikan perkara tersebut sebagai perkara yang bisa menyenangkan bagi hamba-hamba Allah yang lainnya ketika mendengarkan hadis tersebut. Yang terakhir, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaannya sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Wadzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW khassahu bihadzal ilm, mengkhususkan beliau dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu perkara yang sangat penting. Wa ardafahu ma'ahu ala himar, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau di atas himar miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, himarnya yuqalu lahu Ufair, namanya adalah himarnya Nabi SAW, tunggangan himarnya Nabi SAW, Nabi menamakannya sebagai Ufair. Namanya adalah Ufair. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan kita di bab yang pertama. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan memasuki bab yang kedua pada pertemuan berikutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.